Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, para penonton channel YouTube Portable. Saya mungkin 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini begitu sangat resah ketika begitu sangat banyak tebaran-tebaran informasi yang tidak bersumber bermunculan di media-media sosial ataupun juga di internet. Kalau kemudian diistilahkan, banyak sekali sebaran informasi yang tidak berdasar itu dinamakan hoax, informasi-informasi bohong. Banyak dari kalangan kita, baik kaum muslimin ataupun kaum non-muslim, juga yang mudah termakan dengan informasi-informasi yang tidak berdasar itu. Hoax ini sangat berbahaya. Saya sebagai seorang muslim diajarkan bahwa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam Al-Quran diajarkan, apabila datang seseorang yang fasik membawa kabar berita, fatabayyanu, teliti. Allah mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita mudah dibawa arus informasi yang tidak jelas. Datang informasi tentang apapun, cek kebenarannya, apakah betul atau tidak. Sehingga kita tidak mudah mengeluarkan statement, tidak mudah mempercayai berita tanpa ada perimbangannya dulu, tanpa ada penelitian terlebih dahulu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita ini menjadi salah satu penyebar kesalahan, penyebar kejelekan, penyebar berita bohong. Karena jangan salah, kita menyebarkan berita bohong, kita pun sama seperti orang yang membuat berita bohong itu sendiri. Kita juga kecipratan dosanya. Makanya jaga. Salah satu sejarah penting di dalam perjalanan Islam ini adalah apa yang dilakukan oleh Tu'mah bin Ubaid ketika dia mencuri baju perangnya Qatadah bin Nu'man, dan kemudian pada suatu keadaan dia mau bisa diketahui tindakannya itu, maka Tu'mah kemudian menitipkan baju yang diambil dari Qatadah itu ke Zaid As-Saimin. Kebetulan Zaid As-Saimin ini beragama Yahudi. Nah, dia dengan dalih menitipkan baju Qatadah bin Nu'man itu yang tadi diambil oleh Tu'mah berpindah kepada Zaid As-Saimin, seorang Yahudi. Sehingga pada saat itu kemudian Qatadah mencari baju perangnya, tiba-tiba ada di Zaid As-Saimin. Nah, secara logika, orang tidak mungkin ada perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ketika dipegang oleh orang yang menerima terakhir itu, kalau tidak ada keterlibatan orang yang menerima itu. Nah, dari situ kemudian ada tuduhan bahwa seorang Yahudi melakukan pencurian, beritanya sampai kepada Rasulullah. Pengaduan dilakukan. Kemudian Zaid As-Saimin tidak bisa membuktikan apa-apa karena memang begitu keadaannya. Dan ketika terjadi, Tu'mah melakukan tuduhan, berita bohong, berita yang sangat membalikan fakta. Kata Tu'mah, yang mengambil itu adalah Zaid As-Saimin. Padahal Tu'mah menitipkannya, Zaid As-Saimin tidak tahu apa-apa. Hampir saja Rasulullah melakukan keputusan yang salah untuk memotong tangannya Zaid As-Saimin. Untung Allah kemudian memberikan sebuah berita kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu, di mana di dalam surat An-Nisa ayat 112, wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan aw itsman mubina. Faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Bahwa dari situ tahu
bahwa yang melakukan bukanlah Zaid As-Saimin, tapi Tu'mah bin Ubairik. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad. Rupanya mereka tidak tahu Allah mengetahui seluruh tindakan-tindakan manusia yang melakukan persekongkolan kejahatan, ditutupi seperti apapun Allah mengetahuinya. Dan Allah tahu bahwa Nabi Muhammad akan dikelabui oleh Tu'mah bin Ubairik dan kelompoknya. Untung Allah memberikan sebuah kabar berita dalam bentuk wahyu. Dalam surat An-Nisa 112 jelas yang melakukan pencurian bukanlah Zaid As-Saimin, tapi Tu'mah bin Ubairik. Nah, itu adalah hoax yang salah satunya tersebar begitu kuat dan begitu ramai beritanya di zaman Rasulullah. Artinya sudah ada sejak zaman Rasulullah berita-berita bohong tersebut. Nah, hari ini berita hoax dibuat bahkan diproduksi oleh beberapa kelompok orang yang berkeinginan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka jaga, ayo masyarakat Indonesia, ayo kaum muslimin, ayo saudara-saudara saya, saudara-saudara kami, satu bangsa, satu negara. Kita bersatu, jangan sampai kita dihancurkan oleh berita-berita bohong yang menghancurkan persatuan dan persaudaraan kita, satu bangsa dan satu negara. Insya Allah kalau kita kuat, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan akan membawa nilai-nilai kemanfaatan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.